Umum ternyata sudah menyiapkan diri jika hasil pemilu nanti digugat oleh beberapa pihak. KPU mengklaim telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi terjadinya sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU di Mahkamah Konstitusi. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Hukum KPU RI Muhammad Afifuddin pada Rabu 6 Maret. Menurutnya, KPU sudah membentuk tim penyelesaian sengketa pemilu di MK untuk Pilpres dan Pileg. Tim tersebut terdiri dari tim internal di jajaran KPU dan tim eksternal yang terdiri dari kuasa hukum. Afif mengatakan KPU juga melakukan identifikasi dan inventarisasi permasalahan hukum yang terjadi di tingkat kabupaten atau kota dan provinsi. Bahkan juga ke level-level kejadian-kejadian di TPS. Menurut Afif, KPU telah melakukan persiapan sedari awal dalam menghadapi PHPU. KPU juga menyusun prosedur operasional standar atau SOP internal untuk manajemen penanganan perkara PHPU di MK. Jadi nggak cukup cuma menyetop tayangan grafik aja, tapi lebih ke audit forensik lebih baik. Why? Kenapa kalau memang nggak ada apa-apa ya audit aja, toh nggak ada beban. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni meminta aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap diaudit forensik. Pernyataan itu disampaikan Sahroni di Gedung DPR Jakarta pada Rabu 6 Maret. Sahroni meminta agar KPU melakukan audit forensik terhadap sistem IT untuk penghitungan suara. Menurut Sahroni, audit itu perlu dilakukan agar proses penghitungan suara bisa dibuka secara terang benderang. Sahroni mengatakan jika memang tidak ada yang ditutupi, maka audit forensik perlu dilaksanakan. Tapi kan sekarang jadi bingung nih, lembaga apa yang bisa dipercaya dari lembaga survei yang sudah eksis di Republik ini, tiba-tiba ada partai politik yang tiba-tiba naik. Kan jadi ngaco, ini Sirekapnya nggak benar atau lembaga quick count-nya, lembaga surveinya yang nggak benar. Nah, ini menimbulkan problem yang luar biasa. Maka itu saya menyarankan KPU berinisiatif untuk mengaudit forensik sistem IT yang dia punya saat ini. Jadi nggak cukup cuma menyetop tayangan grafik aja, tapi lebih ke audit forensik lebih baik. Why? Kenapa kalau memang nggak ada apa-apa ya audit aja, toh nggak ada beban. Sama juga dengan perihal DPR memiliki hak istimewa, hak angket. Menteri BUMN Erick Thohir mengaku terkejut saat Prabowo Subianto meminta saran sosok yang tepat untuk dijadikan Direktorat Jenderal Pajak. Erick menilai bahwa karakter Prabowo memang terkesan apa adanya. Menurut Erick, Prabowo menginginkan sosok yang terbaik untuk membantu dirinya jika terpilih sebagai presiden selanjutnya. Adapun sebelumnya, Prabowo mengutarakan niatnya mencari Dirjen Pajak yang baru. Prabowo meminta agar Erick Thohir membantu mencari sosok yang bisa menjadi pemimpin Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Permintaan itu disampaikan secara terbuka oleh Prabowo dalam Mandiri Investment Forum 2024 Selasa 5 Maret. Tak hanya Erick Thohir, permintaan serupa juga diutarakan Prabowo kepada mantan Menteri Keuangan Chatib Basri, Wakil Menteri BUMN Kartika Wiroatmojo, dan Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk Darmawan Junaidi. Fraksi Partai Nasdem tidak menyampaikan pendapatnya terkait hak angket dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Meskipun bungkam pada saat rapat paripurna, Nasdem ternyata sudah menjalin komunikasi dengan PDIP soal hak angket. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota fraksi Partai Nasdem DPR RI Taufik Basari pada Kamis 7 Maret 2024. Ia membeberkan bahwa komunikasi informal pematangan hak angket dengan PDIP sedang berjalan. Taufik menilai PDIP merupakan kunci bergulirnya hak angket DPR. Pasalnya PDIP merupakan inisiator hak angket. Selain itu, PDIP juga merupakan fraksi terbesar di Senayan. Taufik mengatakan saat ini pihaknya sedang menunggu kesiapan PDIP terkait hak angket. Ia juga mengatakan bungkamnya Nasdem saat rapat paripurna bukan berarti mereka tidak lagi berkomitmen terhadap usulan hak angket. Menurut Taufik, Nasdem berkomitmen menggunakan hak angket DPR untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu. Ia menegaskan meskipun tanpa PDIP, Nasdem siap menggunakan hak angket dugaan kecurangan pemilu, sebab Partai Nasdem sedang mempersiapkan persyaratan pengajuan hak angket.
Basuki Cahayapurnama alias Ahok sempat vokal di sejumlah podcast beberapa hari sebelum pemilu 2024 digelar. Namun ia belakangan ini disebut-sebut menghilang seusai hasil quick count diumumkan. Diketahui Ahok merupakan kader PDIP, partai politik atau parpol, pengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau capres. Ganjar mendapatkan jumlah suara terendah dibandingkan dua pasangan calon atau paslon lainnya versi quick count. Ketika ditanya menghilang usai quick count yang rendah itu, Ahok mengaku tidak ada gunanya untuk berkoar-koar. Hal itu ia sampaikan dalam perbincangan di kanal YouTube Mary Riana pada Rabu 6 Maret 2024. Ahok menyebut ia memilih diam karena tak punya kekuasaan. Ia mencontohkan jika dirinya adalah seorang anggota DPR, bisa saja vokal terkait hak angket. Meski begitu, Ahok mengaku ia bisa saja dihilangkan secara perlahan. Ia mencontohkan bisa saja menjadi dirut, komut, atau menteri. Namun ia kini telah keluar dari jabatan sebelumnya karena pertimbangan tak ingin memicu kebingungan arah politik dirinya. Kini Ahok pun mengaku hanya bisa diam. Seperti diketahui, Ahok sendiri mengundurkan diri dari Komisaris PT Pertamina pada Jumat 2 Februari 2024. Hal itu ia lakukan agar bisa leluasa mendukung serta ikut mengkampanyekan pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, akhirnya muncul ke publik setelah lama disebut menghilang sejak hari pencoblosan pemilu 2024. Ahok terlihat tampil di kanal YouTube Mary Riana pada Rabu 6 Maret 2024. Pada kesempatan itu, Ahok membicarakan politik terkini di Indonesia. Salah satunya pembahasan tentang isu bersatunya Ahok dan Anies Baswedan di Pilgub DKI 2024. Ahok mengaku tidak tahu, namun ia memastikan tidak ada cerita dirinya akan bersatu dengan Anies Baswedan. Ia kemudian menyinggung soal Pilgub DKI 2017, menilai pidato Anies saat dilantik sebagai gubernur tersebut telah memecah belah bangsa, yang mana soal pernyataan Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Menurut Ahok, dirinya adalah asli orang Indonesia berdasarkan ketentuan undang-undang. Karena hal itu, bagi Ahok, Anies bukanlah seorang negarawan. Ahok juga mengaku heran mengapa Anies bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu padahal sudah menang. Terlebih, menurut Ahok, dirinya tidak membawa masalah Pilgub DKI 2017 ke MA dan MK. Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo belakangan disorot seusai dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Nilai cashback itu diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak senilai lebih dari 100 miliar rupiah. Terkait hal itu, kini terkuak harta kekayaan Ganjar Pranowo yang tak sebanding dengan jumlah dugaan suap tersebut. Melansir dari laman ELHKPN, Ganjar Pranowo hanya memiliki total harta kekayaan 15 miliar 430 juta 843.129 rupiah, yakni dengan rincian A. Tanah dan bangunan total 6 miliar 152 juta 426 ribu rupiah. B. Alat transportasi dan mesin total 1 miliar 424 juta rupiah. C. Harta bergerak lainnya total 638 juta 861.750 rupiah. Dan D. Kas dan setara kas 7 miliar 215 juta 555.379 rupiah. Adapun Ganjar sebelumnya dilaporkan bersama ex-direktur utama Bank Jateng Supriyatno. Mereka dilaporkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso pada 5 Maret 2024.
Sejumlah pengurus ranting dan anak ranting PDIP Weru, Sukoharjo, Jawa Tengah mengancam mundur massal jika caleg terpilih yang mereka dukung tidak dilantik menjadi anggota DPRD Sukoharjo. Video ancaman para kader PDIP ini hingga viral di media sosial. Mereka protes karena caleg PDIP Aristia Tiwi Pramudiatna terancam tak dilantik gara-gara aturan pemerataan wilayah. Aristia sendiri dari daerah pemilihan 2 meliputi Kecamatan Weru, Kecamatan Tawangsari, dan Kecamatan Bulu. Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi penghitungan KPU Sukoharjo, Aristia memperoleh suara 5.330 atau peringkat 4. Terkait beredarnya video itu, Ketua Ranting PDIP Karangtengah Weru, Didi Rudianto, membenarkan ancaman mundur massal itu karena Aristia akan digantikan caleg lain yang justru suaranya lebih kecil. Orang yang akan menggantikan yakni Jaka Triyatno dengan perolehan suara 3.989 suara atau peringkat 5. Dikutip dari Kompas.com, alasan DPC ingin mengganti Aristia dengan caleg lain adalah pemerataan wilayah. Oleh karenanya, jika nantinya Aristia tak dilantik, mereka akan mundur massal. Didi menyampaikan DPC harus melaksanakan mekanisme yang ada untuk melantik Aristia Tiwi. Jika di tengah perjalanan nantinya akan diganti, itu hak partai. Lebih lanjut dikatakannya selama ini mereka sudah taat aturan dan tegak lurus menambah 1 kursi. Terpisah Sekretaris DPC PDIP Sukoharjo, Nur Jayanto akan mengomentari soal ancaman mundur massal kadernya. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Ashari. Sejumlah masyarakat sipil melayangkan somasi kedua terhadap Presiden Joko Widodo pada hari ini Kamis 7 Maret 2024. Somasi ini dilakukan dalam rangka menuntut itikat dan juga etikat Jokowi dalam melangsungkan etika kepemimpinan, moral, dan bangsa. Ada 3 poin yang disampaikan dalam tuntutan tersebut. Yang pertama, mereka menemukan banyaknya kecurangan pemilu dalam pemilu kali ini. Mulai dari pernyataan cawe-cawe Presiden Jokowi boleh berkampanye dan memihak serta tidak menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Kemudian yang kedua, mereka juga menyoroti peran Presiden dalam mencegah pola kepemimpinan yang bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kemudian poin yang ketiga yang disampaikan adalah mereka juga menyoroti sikap Jokowi yang tidak berperan aktif dalam melakukan kontrol pemilu terhadap KPU dan juga Bawaslu. Sejauh ini mereka menyatakan telah menemukan 4 pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPU Hashim Asyari. Menurutnya seharusnya Jokowi sudah bisa menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan pemecatan terhadap Ketua KPU. Namun hingga saat ini Presiden Jokowi belum melakukan tindakan apapun. Sebagaimana diketahui, sebelumnya Koalisi Masyarakat Sipil juga sudah melayangkan somasi pertama ke Presiden Jokowi pada 9 Februari 2024 lalu. Dalam somasi tersebut terdapat 5 tuntutan untuk Jokowi, mulai dari meminta maaf kepada rakyat atas sejumlah tindakan yang dinilai telah mengabaikan etika, serta mendesak Jokowi untuk menginstruksikan kepada Kapolri, TNI, dan ASN untuk netral dalam pemilu 2024. Namun hingga saat ini belum ada pernyataan dari Istana ataupun Sekretariat Negara terkait dengan somasi dari Koalisi Masyarakat Sipil ini. Terima kasih sudah hadir dalam peliputan ya. Hari ini kita mewakili sejumlah masyarakat sipil, ada kurang lebih 48 orang, 48 organisasi dan juga 11 individu yang melayangkan somasi kedua. Karena somasi pertama sudah kita layangkan dan juga sudah kita kirimkan kepada Sekretariat Negara per tanggal 9 Februari. Maka karena kami menilai bahwa tidak ada itikat langkah-langkah korektif yang diambil oleh Presiden dalam hal memitigasi dan juga mencegah terjadinya kecurangan pemilu yang kami dalilkan dalam somasi pertama, maka hari ini tanggal 7 Maret 2024 kami melayangkan somasi kedua. Nah, somasi kedua ini intinya kami menggarisbawahi apakah Presiden masih punya itikat dan juga masih punya etika dalam melangsungkan etika kepemimpinan dan juga etika moral bangsa dan bernegara. Ada 3 poin yang kami sampaikan dalam somasi. Pertama, kami menemukan sejumlah kecurangan, teman-teman, mulai dari kecurangan pra pemilu,
dari mulai bagaimana pernyataan Pak Presiden soal cawe-cawe, dan juga bagaimana Pak Presiden yang juga menyampaikan bahwa Presiden boleh memihak, Presiden boleh kampanye, yang itu juga kemudian menimbulkan distorsi di kalangan sosial, di kalangan bawah gitu di masyarakat. Tapi kami juga menemukan kembali bagaimana jajaran-jajaran menteri aktif itu juga turut terlibat dalam sejumlah agenda kampanye tanpa ada semacam informasi publik soal apakah yang bersangkutan cuti dan juga apakah yang bersangkutan menggunakan fasilitas negara atau tidak. Nah, yang kedua, kami menggarisbawahi peran Presiden dalam mencegah pola kepemimpinan yang bebas dari kolusi nepotisme. Kami merujuk pas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 berkaitan dengan pelaksanaan negara yang bebas dari kolusi nepotisme, terutama pasal 1 ayat 5 yang kami ambil definisi nepotisme sendiri adalah pelaksanaan pemerintah yang harus bebas dari segala macam urusan yang bersangkutan dengan keluarga maupun kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan relasi kerabat dan lain sebagainya. Nah, ini kami lihat sebagai salah satu hal yang terjadi dan pada akhirnya menciptakan bentuk-bentuk keresahan di masyarakat. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kami juga menyoroti Pak Presiden yang tidak sama sekali aktif dan juga tidak sama sekali mampu untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Kami mencatat setidaknya sampai hari ini ada 4 pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua Komisioner KPU Hasyim Asyari, yang ini juga harusnya sudah bisa direspon oleh Istana, terutama sekali Pak Presiden, untuk melakukan pemberhentian terhadap yang bersangkutan karena terbukti telah tidak kompeten dan tidak kapabel untuk melaksanakan tanggung jawab dan juga fungsinya sebagai ketua penyelenggara institusi yang melakukan penyelenggaraan pemilu di 2024. Yang kedua, kami juga meminta Pak Presiden untuk kemudian mengkaji bagaimana fungsi pengawasan dalam konteks Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Yang kami juga merasa bahwa Bawaslu hari ini masih sangat kurang begitu proaktif dan mampu dalam melakukan fungsi-fungsinya, terutama sekali menerima aspirasi masyarakat soal kecurangan-kecurangan. Kami melihat bagaimana kemudian narasi-narasi di masyarakat soal kecurangan penggelembungan suara, narasi penggunaan sirekap yang bermasalah, dan juga politisasi bansos yang ini juga harusnya bisa dilakukan upaya-upaya penyelidikan menyeluruh oleh Bawaslu sebagai langkah antisipasi dalam menghalau segala bentuk kecurangan dan manipulasi pemilu serta pelaksanaan pemilu yang tidak berdasarkan undang-undang dasar, yaitu pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Saya kira seperti itu kawan-kawan, kami di kalangan masyarakat sipil berusaha dengan koridor dan juga hak kami sebagai warga negara untuk melakukan upaya-upaya pembenahan. Maka dari itu kami melakukan somasi ini atau surat peringatan ini sebagai langkah pertama yang kami lakukan supaya Pak Presiden itu kembali lagi ke jalur proses-proses bernegara, proses-proses implementasi pelaksanaan negara yang bebas dari korupsi nepotisme, bertujuan demokratis dan juga mengedepankan aspek kepentingan masyarakat keseluruhan. Komisi Pemilihan Umum ternyata sudah menyiapkan diri jika hasil pemilu nanti digugat oleh beberapa pihak. KPU mengklaim telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi terjadinya sengketa atau perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU di Mahkamah Konstitusi. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Divisi Hukum KPU RI Muhammad Afifuddin pada Rabu 6 Maret. Menurutnya, KPU sudah membentuk tim penyelesaian sengketa pemilu di MK untuk Pilpres dan Pileg. Tim tersebut terdiri dari tim internal di jajaran KPU dan tim eksternal yang terdiri dari kuasa hukum. Afif mengatakan KPU juga melakukan identifikasi dan inventarisasi permasalahan hukum yang terjadi di tingkat kabupaten atau kota dan provinsi. Bahkan juga ke level-level kejadian-kejadian di TPS. Menurut Afif, KPU telah melakukan persiapan sedari awal dalam menghadapi PHPU. KPU juga menyusun prosedur operasional standar atau SOP internal untuk manajemen penanganan perkara PHPU di MK. Ini nggak cukup cuma menyetop tayangan grafik aja, tapi lebih ke audit forensik lebih baik. Why? Kenapa kalau memang nggak ada apa-apa ya audit aja? Tuh nggak ada beban. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni meminta aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap diaudit forensik.
Pernyataan itu disampaikan Sahroni di gedung DPR Jakarta pada Rabu 6 Maret. Sahroni meminta agar KPU melakukan audit forensik terhadap sistem IT untuk penghitungan suara. Menurut Sahroni, audit itu perlu dilakukan agar proses penghitungan suara bisa dibuka secara terang benderang. Sahroni mengatakan jika memang tidak ada yang ditutupi, maka audit forensik perlu dilaksanakan. Tapi kan sekarang jadi bingung nih, lembaga apa yang bisa dipercaya dari lembaga survei yang sudah eksis di Republik ini, tiba-tiba ada partai politik yang tiba-tiba naik. Kan jadi ngaco, ini si rekapnya nggak benar atau lembaga quick count-nya, lembaga surveinya yang nggak benar. Nah, ini menimbulkan problem yang luar biasa. Maka itu saya menyarankan KPU berinisiatif untuk mengaudit forensik sistem IT yang dia punya saat ini. Jadi nggak cukup cuma menyetop tayangan grafik aja, Tidak. tapi lebih ke audit forensik. Audit forensik lebih baik. Why? Kenapa kalau memang nggak ada apa-apa ya audit aja, atau nggak ada beban. Sama juga dengan perihal DPR memiliki hak istimewa, hak angket. Menteri BUMN Erick Thohir mengaku terkejut saat Prabowo Subianto meminta saran sosok yang tepat untuk dijadikan Direktorat Jenderal Pajak. Erick menilai bahwa karakter Prabowo memang terkesan apa adanya. Menurut Erick, Prabowo menginginkan sosok yang terbaik untuk membantu dirinya jika terpilih sebagai presiden selanjutnya. Adapun sebelumnya, Prabowo mengutarakan niatnya mencari Dirjen Pajak yang baru. Prabowo meminta agar Erick Thohir membantu mencari sosok yang bisa menjadi pemimpin Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Permintaan itu disampaikan secara terbuka oleh Prabowo dalam Mandiri Investment Forum 2024 Selasa 5 Maret. Tak hanya Erick Thohir, permintaan serupa juga diutarakan Prabowo kepada mantan Menteri Keuangan Chatib Basri, Wakil Menteri BUMN Kartika Wiroatmojo, dan Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk Darmawan Junaidi. Fraksi Partai Nasdem tidak menyampaikan pendapatnya terkait hak angket dalam rapat paripurna DPR pada Selasa 5 Maret. Meskipun bungkam pada saat rapat paripurna, Nasdem ternyata sudah menjalin komunikasi dengan PDIP soal hak angket. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota fraksi Partai Nasdem DPR RI Taufik Basari pada Kamis 7 Maret 2024. Ia membeberkan bahwa komunikasi informal pematangan hak angket dengan PDIP sedang berjalan. Taufik menilai PDIP merupakan kunci bergulirnya hak angket DPR. Pasalnya PDIP merupakan inisiator hak angket. Selain itu, PDIP juga merupakan fraksi terbesar di Senayan. Taufik mengatakan saat ini pihaknya sedang menunggu kesiapan PDIP terkait hak angket. Ia juga mengatakan bungkamnya Nasdem saat rapat paripurna bukan berarti mereka tidak lagi berkomitmen terhadap usulan hak angket. Menurut Taufik, Nasdem berkomitmen menggunakan hak angket DPR untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu. Ia menegaskan meskipun tanpa PDIP, Nasdem siap menggunakan hak angket dugaan kecurangan pemilu, sebab Partai Nasdem sedang mempersiapkan persyaratan pengajuan hak angket. Basuki Cahayapurnama alias Ahok sempat vokal di sejumlah podcast beberapa hari sebelum pemilu 2024 digelar. Namun ia belakangan ini disebut-sebut menghilang seusai hasil quick count diumumkan. Diketahui Ahok merupakan kader PDIP, partai politik atau parpol, pengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden atau capres. Ganjar mendapatkan jumlah suara terendah dibandingkan dua pasangan calon atau paslon lainnya versi quick count. Ketika ditanya menghilang usai quick count yang rendah itu, Ahok mengaku tidak ada gunanya untuk berkoar-koar. Hal itu ia sampaikan dalam perbincangan di kanal YouTube Mary Riana pada Rabu 6 Maret 2024. Ahok menyebut ia memilih diam karena tak punya kekuasaan. Ia mencontohkan jika dirinya adalah seorang anggota DPR, bisa saja vokal terkait hak angket. Meski begitu, Ahok mengaku ia bisa saja dihilangkan secara perlahan. Ia mencontohkan bisa saja menjadi dirut, komut, atau menteri. Namun ia kini telah keluar dari jabatan sebelumnya karena pertimbangan tak ingin memicu kebingungan arah politik dirinya. Kini Ahok pun mengaku hanya bisa diam
Seperti diketahui, Ahok sendiri mengundurkan diri dari Komisaris PT Pertamina pada Jumat 2 Februari 2024. Hal itu ia lakukan agar bisa leluasa mendukung serta ikut mengkampanyekan pasangan calon Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, akhirnya muncul ke publik setelah lama disebut menghilang sejak hari pencoblosan pemilu 2024. Ahok terlihat tampil di kanal YouTube Mary Riana pada Rabu 6 Maret 2024. Pada kesempatan itu, Ahok membicarakan politik terkini di Indonesia. Salah satunya pembahasan tentang isu bersatunya Ahok dan Anies Baswedan di Pilgub DKI 2024. Ahok mengaku tidak tahu, namun ia memastikan tidak ada cerita dirinya akan bersatu dengan Anies Baswedan. Ia kemudian menyinggung soal Pilgub DKI 2017, menilai pidato Anies saat dilantik sebagai gubernur tersebut telah memecah belah bangsa, yang mana soal pernyataan Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Menurut Ahok, dirinya adalah asli orang Indonesia berdasarkan ketentuan undang-undang. Karena hal itu, bagi Ahok, Anies bukanlah seorang negarawan. Ahok juga mengaku heran mengapa Anies bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu padahal sudah menang. Terlebih, menurut Ahok, dirinya tidak membawa masalah Pilgub DKI 2017 ke MA dan MK. Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo belakangan disorot seusai dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas dugaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi. Nilai cashback itu diduga sekitar 16% yang dibagikan untuk 3 pihak senilai lebih dari 100 miliar rupiah. Terkait hal itu, kini terkuak harta kekayaan Ganjar Pranowo yang tak sebanding dengan jumlah dugaan suap tersebut. Melansir dari laman LHKPN, Ganjar Pranowo hanya memiliki total harta kekayaan 15 miliar 430 juta 843.129 rupiah, yakni dengan rincian A. Tanah dan bangunan total 6 miliar 152 juta 426 ribu rupiah. B. Alat transportasi dan mesin total 1 miliar 424 juta rupiah. C. Harta bergerak lainnya total 638 juta 861.750 rupiah. Dan D. Kas dan setara kas 7 miliar 215 juta 555.379 rupiah. Adapun Ganjar sebelumnya dilaporkan bersama ex-direktur utama Bank Jateng Supriyatno. Mereka dilaporkan oleh Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso pada 5 Maret 2024. Sejumlah pengurus ranting dan anak ranting PDIP Weru, Sukoharjo, Jawa Tengah mengancam mundur massal jika caleg terpilih yang mereka dukung tidak dilantik menjadi anggota DPRD Sukoharjo. Video ancaman para kader PDIP ini hingga viral di media sosial. Mereka protes karena caleg PDIP Aristia Tiwi Pramudiatna terancam tak dilantik gara-gara aturan pemerataan wilayah. Aristia sendiri dari daerah pemilihan 2 meliputi Kecamatan Weru, Kecamatan Tawangsari, dan Kecamatan Bulu. Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi penghitungan KPU Sukoharjo, Aristia memperoleh suara 5.330 atau peringkat 4. Terkait beredarnya video itu, Ketua Ranting PDIP Karangtengah Weru, Didi Rudianto, membenarkan ancaman mundur massal itu karena Aristia akan digantikan caleg lain yang justru suaranya lebih kecil. Orang yang akan menggantikan yakni Jaka Triyatno dengan perolehan suara 3.989 suara atau peringkat 5. Dikutip dari Kompas.com, alasan DPC ingin mengganti Aristia dengan caleg lain adalah pemerataan wilayah. Oleh karenanya, jika nantinya Aristia tak dilantik, mereka akan mundur massal. Didi menyampaikan DPC harus melaksanakan mekanisme yang ada untuk melantik Aristia Tiwi. Jika di tengah perjalanan nantinya akan diganti, itu hak partai.
Lebih lanjut dikatakannya selama ini mereka sudah taat aturan dan tegak lurus menambah 1 kursi. Terpisah Sekretaris DPC PDIP Sukoharjo, Durjayanto akan mengomentari soal ancaman mundur massal kadernya. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Ashari. Sejumlah masyarakat sipil melayangkan somasi kedua terhadap Presiden Joko Widodo pada hari ini Kamis 7 Maret 2024. Somasi ini dilakukan dalam rangka menuntut itikat dan juga etikat Jokowi dalam melangsungkan etika kepemimpinan, moral, dan bangsa. Ada 3 poin yang disampaikan dalam tuntutan tersebut. Yang pertama, mereka menemukan banyaknya kecurangan pemilu dalam pemilu kali ini, mulai dari pernyataan cawe-cawe Presiden Jokowi boleh berkampanye dan memihak serta tidak menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Kemudian yang kedua, mereka juga menyoroti peran Presiden dalam mencegah pola kepemimpinan yang bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kemudian poin yang ketiga yang disampaikan adalah mereka juga menyoroti sikap Jokowi yang tidak berperan aktif dalam melakukan kontrol pemilu terhadap KPU dan juga Bawaslu. Sejauh ini mereka menyatakan telah menemukan 4 pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPU Hashim Asyari. Menurutnya seharusnya Jokowi sudah bisa menindaklanjuti hal tersebut dengan melakukan pemecatan terhadap Ketua KPU. Namun hingga saat ini Presiden Jokowi belum melakukan tindakan apapun. Sebagaimana diketahui, sebelumnya koalisi masyarakat sipil juga sudah melayangkan somasi pertama ke Presiden Jokowi pada 9 Februari 2024 lalu. Dalam somasi tersebut terdapat 5 tuntutan untuk Jokowi, mulai dari meminta maaf kepada rakyat atas sejumlah tindakan yang dinilai telah mengabaikan etika, serta mendesak Jokowi untuk menginstruksikan kepada Kapolri, TNI, dan ASN untuk netral dalam pemilu 2024. Namun hingga saat ini belum ada pernyataan dari Istana ataupun Sekretariat Negara terkait dengan somasi dari koalisi masyarakat sipil ini. Terima kasih sudah hadir dalam peliputan ya. Hari ini kita mewakili sejumlah masyarakat sipil, ada kurang lebih 48 orang, 48 organisasi dan juga 11 individu yang melayangkan somasi kedua. Karena somasi pertama sudah kita layangkan dan juga sudah kita kirimkan kepada Sekretariat Negara per tanggal 9 Februari. Maka karena kami menilai bahwa tidak ada itikat langkah-langkah korektif yang diambil oleh Presiden dalam hal memitigasi dan juga mencegah terjadinya kecurangan pemilu yang kami dalilkan dalam somasi pertama, maka hari ini tanggal 7 Maret 2024 kami melayangkan somasi kedua. Nah, somasi kedua ini intinya kami menggarisbawahi apakah Presiden masih punya itikat dan juga masih punya etika dalam melangsungkan etika kepemimpinan dan juga etika moral bangsa dan bernegara. Ada 3 poin yang kami sampaikan dalam somasi. Pertama, kami menemukan sejumlah kecurangan, teman-teman, mulai dari kecurangan pra-pemilu, dari mulai bagaimana pernyataan Pak Presiden soal cawe-cawe, dan juga bagaimana Pak Presiden yang juga menyampaikan bahwa Presiden boleh memihak, Presiden boleh kampanye, yang itu juga kemudian menimbulkan distorsi di kalangan sosial, di kalangan bawah, gitu, di masyarakat. Tapi kami juga menemukan kembali bagaimana jajaran-jajaran menteri aktif itu juga turut terlibat dalam sejumlah agenda kampanye tanpa ada semacam informasi publik soal apakah yang bersangkutan cuti dan juga apakah yang bersangkutan menggunakan fasilitas negara atau tidak. Nah, yang kedua, kami menggarisbawahi peran Presiden dalam mencegah pola kepemimpinan yang bebas dari kolusi nepotisme. Kami merujuk pas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 berkaitan dengan pelaksanaan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, terutama pasal 1 ayat 5 yang kami ambil definisi nepotisme sendiri adalah pelaksanaan pemerintah yang harus bebas dari segala macam urusan yang bersangkutan dengan keluarga maupun kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan relasi kerabat dan lain sebagainya. Nah, ini kami lihat sebagai salah satu hal yang terjadi dan pada akhirnya menciptakan bentuk-bentuk keresahan di masyarakat. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kami juga menyoroti Pak Presiden yang tidak sama sekali aktif
dan juga tidak sama sekali mampu untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggara pemilu. Dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Kami mencatat setidaknya sampai hari ini ada 4 pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua Komisioner KPU Hasyim Asyari, yang ini juga harusnya sudah bisa direspon oleh Istana, terutama sekali Pak Presiden, untuk melakukan pemberhentian terhadap yang bersangkutan karena terbukti telah tidak kompeten dan tidak kapabel untuk melaksanakan tanggung jawab dan juga fungsinya sebagai ketua penyelenggara institusi yang melakukan penyelenggaraan pemilu di 2024. Yang kedua, kami juga meminta Pak Presiden untuk kemudian mengkaji bagaimana fungsi pengawasan dalam konteks Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Yang kami juga merasa bahwa Bawaslu hari ini masih sangat kurang begitu proaktif dan mampu dalam melakukan fungsi-fungsinya, terutama sekali menerima aspirasi masyarakat soal kecurangan-kecurangan. Kami melihat bagaimana kemudian narasi-narasi di masyarakat soal kecurangan penggelembungan suara, narasi penggunaan sirekap yang bermasalah, dan juga politisasi bansos yang ini juga harusnya bisa dilakukan upaya-upaya penyelidikan menyeluruh oleh Bawaslu sebagai langkah antisipasi dalam menghalau segala bentuk kecurangan dan manipulasi pemilu serta pelaksanaan pemilu yang tidak berdasarkan undang-undang dasar, yaitu pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Saya kira seperti itu kawan-kawan, kami di kalangan masyarakat sipil berusaha dengan koridor dan juga hak kami sebagai warga negara untuk melakukan upaya-upaya pembenahan. Maka dari itu kami melakukan somasi ini atau surat peringatan ini sebagai langkah pertama yang kami lakukan supaya Pak Presiden itu kembali lagi ke jalur proses-proses bernegara, proses-proses implementasi pelaksanaan negara yang bebas dari korupsi nepotisme, bertujuan demokratis, dan juga mengedepankan aspek kepentingan masyarakat keseluruhan.